Hai Uzoner, sekarang gue lagi ada C25Y. Nah di awal tahun itu gue udah pernah nge-review C25 dan sekarang handphone ini C25Y ini dia jadi smartphone terakhir di 2021. Kalau dari segi desain sih ini banyak perubahan ya menurut gue, dari segi detailnya, terus juga materialnya, teksturnya itu banyak berubah. Dan yang paling menariknya lagi adalah prosesornya yang menurut gue anti mainstream. Jadi biasanya kan orang tuh pakai MediaTek sama Qualcomm kan. Nah di sini tuh dia pakai namanya Unisoc. Nah jadi penasaran nggak sih sama gimana sih performanya, sama apa aja sih perbedaan dari C25Y ini? Untuk tahu lengkapnya langsung aja tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama kita bakal bahas soal desain dan layar nih. Dari segi desain, Realme C25Y ini kali ini tampak lebih berbeda ya. Terus dia ada tekstur garis vertikal yang menurut kita tuh cukup bikin comfy gitu waktu digenggam, karena bikin ponsel ini tuh jadi nggak mudah terpleset dari tangan. Warnanya juga dibikin bergradasi, warna biru dari terang ke gelap, dan ini warnanya sejuk banget yang dinamain varian Glacier Blue. Untuk dimensinya sendiri, Realme C25Y ini punya dimensi ukuran 164,5 mm untuk panjangnya, lebarnya 76 mm, dan ketebalannya 9,1 mm. Untuk bobotnya dia di 200 gram. Masih bahas dari bodi belakang, untuk penempatan tempat sensor sidik jari itu masih sama. Terus begitu juga sama rumah kamera yang bentuknya itu kayak mengkotak gitu ya. Tapi di sini ada detail yang berbeda nih. Jadi ada tulisan kecil di tengah-tengahnya, tulisannya ada Matrix AI kamera di tengah-tengah rumah kamera. Nah, sementara itu kalau kita pindah ke depan, ke layar, Realme C25Y ini punya desain layar yang penuh. Terus ada mini drop klasiknya Realme. Terus dia ukurannya itu 6,5 inci dan resolusinya 1600 x 720 pixel. Jadi ini tuh bikin bidang pandangnya tuh jadi lebih besar. Terus bikin layar juga bisa lebih menampilkan banyak informasi. Misalnya kita mau lagi main game, atau juga kita waktu lagi nonton video. Nah, untuk rasio layar ke bodi itu dia setinggi 88,7%. Jadi bisa kasih pengguna pengalaman menonton yang lebih imersif tanpa adanya pemblokiran visual. Next, kita bakal bahas soal performa. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, ponsel ini tuh punya prosesor yang agak anti mainstream ya, yang berbeda dari ponsel pada umumnya, yaitu namanya Unisoc T610. Itu dia diklaim Realme punya performa grafis 30% lebih tinggi, dan itu bakal berimbas ke performa waktu lagi main game. Terus juga misalnya mau download atau upload konten itu bisa bakal lebih cepat dibandingin sama smartphone lain di kelasnya. Ini bikin Realme C25Y itu jadi bisa lebih bersaing sih ya, berkat si performa tinggi ini. Terus teknologi hemat energi yang didukung sama Unisoc T610. Nah, untuk memorinya sendiri, Realme C25Y ini dia didukung sama RAM 4GB dan ROM-nya 64GB. Tapi ponsel ini tuh didukung juga sama satu slot kartu micro SD. Jadi ini bisa mendukung kalian untuk penambahan memori maksimum ke 256GB. Oke, nextnya kita bakal bahas soal baterai. Jadi Realme C25Y ini dia terus memperkuat kelebihan Realme gitu loh dari sektor daya, dengan adanya baterai berkapasitas 5000 mAh. Dan menurut hasil uji coba di Realme Lab ini, Realme C25Y ini dia bisa bertahan sampai 48 hari dalam mode standby. Bahkan di mode super power saving itu bisa bikin Realme C25Y masih bisa menggunakan 6 aplikasi yang paling sering diakses walaupun dalam keadaan low bat. Oke, next kita bakal bahas soal kamera. Jadi Realme C25Y ini jadi model pertama dalam seri C yang dilengkapi sama kamera 50 megapiksel. Jadi smartphone ini tuh bisa mengeluarkan foto piksel besar sampai 8160 dikali 6144 piksel. Dan hasilnya tuh bisa ditampilin jadi lebih detail. Nah, Realme C25Y ini dia punya 3 kamera di bagian belakang yang memungkinkan anak muda itu bisa pilih berbagai macam mode, mulai dari portrait, makro, manual, atau auto preset. Nah, konfigurasi sendiri itu ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, terus dia maksimum zoomnya itu bisa sampai 4 kali.
Terus yang kedua lensa makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Dan terakhir ada lensa black and white dengan resolusi 2 megapiksel. Secara keseluruhan, foto-foto dari Realme C25Y ini bisa menghasilkan foto yang jernih ya. Terus dia juga lumayan kontras di keadaan cahaya tercukupi. Terus di bagian depan itu dia juga ada kamera selfie 8 megapiksel yang mendukung AI beauty function. Terus juga ada mode HDR, mode portrait, dan lain-lain. Nah, untuk para video creator, jadi di sini dia bisa merekam konten video dengan format 480, 720, dan 1080 pixel yang masing-masing itu bisa di 30 fps. Sedangkan kalau misalnya di kamera depan itu format perekamannya bisa di 480 pixel dan 720 pixel di 30 fps. Nah, balik lagi ke kamera belakang, jadi di sini tuh dia juga dilengkapi sama Google Lens yang bisa memudahkan kita untuk mencari informasi sesuatu gitu via gambar. Untuk hasil-hasil kameranya gimana? Ini dia. Itu dia Userners review dari kita soal Realme C25Y ini. Menurut kalian gimana nih? Apakah handphone ini tuh layak untuk dicoba? Kalian bisa banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau misalnya kalian suka. Terus juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video dari User ID selanjutnya. Bye!